Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara semua di rumah. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga semua masih sehat. Sehat-sehat selalu, bukan masih ya. Semua sehat selalu di bawah lindungan Tuhan. Memang semua pasti saat ini sedang work from home sebagian besar. Jadi Bapak Ibu ada kesempatan untuk mendengarkan renungan dari gereja kita siarkan tiap pagi. Ya. Pada pagi hari ini saya akan bawa renungan dari Markus 4 ayat 35 yang temanya adalah tentang takut. Kenapa saya ambil takut? Karena memang banyak orang hari-hari ini merasa khawatir dan menjadi takut. Karena apa? Karena virus corona. Puji Tuhan sampai saat ini gereja kita sepertinya masih baik-baik aja, belum ada ODP sama sekali. Semoga Tuhan akan terus menjaga kita agar tidak ada yang sampai kena. Untuk itu, tapi jangan juga kita takut Bapak Ibu. Karena ketakutan itu akan membuat hidup kita tidak tenang. Ketakutan akan membuat kita melakukan banyak sekali kesalahan dalam hidup ini. Contohnya kalau kita takut bawaannya itu kita akan jadi panik. Kita akan bingung melakukan sesuatu hal. Apa yang harus kita lakukan? Ini usahanya macet. Gaji tinggal separuh. Bahkan nggak dapat pendapatan sama sekali. Bagaimana ini? Bagaimana harus makan? Anak-anak semua harus makan. Jadi semua itu memang sebagai manusia yang hidup memerlukan hal-hal jasmani. Dan itu sering membuat diri kita, hati kita takut. Dan saat kita takut dan menjadi panik, kita sering melakukan kesalahan. Dan ujung-ujungnya menyalahkan orang lain. Oh ini salah ini karena ini. Dan ujung-ujungnya lagi menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya sudah berbakti pada Tuhan. Saya sudah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kenapa saya seperti ini? Itulah kalau orang menjadi takut. Mari kita coba baca ayat kita pada pagi hari ini. Di dalam Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Berikutnya, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka ke dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dalam perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah laut taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, saya akan stop pada ayat 40. Coba tampilkan lagi ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Nah, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang merasa ketakutan pada hari ini, ada ayat Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Kenapa? Mengapa kamu tidak percaya? Saat ketakutan datang, itu artinya iman kita mulai goyah. Kita sudah tidak lagi mempercayai Tuhan. Kita sudah meragukan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup kita. Nah, tetapi memang sebagai manusia secara daging, rasa takut itu selalu ada. Untuk itu dalam 1 Petrus 4 ayat 7 juga dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, ada yang bilang bahwa corona ini adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman. Dan ayat ini juga berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Gimana jadi tenang? Kuasai dirimu supaya kamu bisa tenang. Setelah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ingat, doa itu adalah nafas orang Kristen. Saat kita takut menghadapi hari-hari seperti ini, Alkitab berkata, kuasailah dirimu. Jadilah tenang.
lalu berdoa. Nah, kalau saudara merasa takut, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Jangan mencari pertolongan yang lain. Jangan kesana kemari, membeli ini, membeli itu, berusaha mendapatkan bantuan. Tetapi tunduklah, kunci kamarmu, duduk, berlutut, berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberi ketenangan yang sejati dalam hidupmu. Yang kedua, dalam Yesaya, dalam 2 Tawarikh 20. Dalam 2 Tawarikh 20. Nah, ini adalah kisah tentang Raja Yosafat, yaitu Raja Yehuda, yang akan diserang oleh Bani Moab dan Bani Amon. Nah, kita baca ayat 1. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Menuim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari sebelah Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, Yosafat takut nih. Dia akhirnya mencari Tuhan dan menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Hal yang kedua saat kita takut, mencari Tuhan, dan kedua adalah berpuasa. Nah, kalau saat hari-hari ini kita lebih banyakkan di rumah, kita dihimbau untuk selalu tinggal di rumah. Nah, itu adalah satu kesempatan bagi kita untuk berpuasa. Berpuasa bukannya diet, saudara. Berpuasa bukannya tidak makan. Kita tidak memakan jatah kita hari itu dan kita berikan kepada orang lain. Sedangkan kita sendiri apa? Kita berpuasa, menahan lapar, menahan haus, dan berdoa mencari Tuhan. Dan disitulah kekuatan kita sebagai orang Kristen. Ya, inilah firman yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Mari kita selalu berdoa dan berpuasa menghadapi ketakutan kita. Kita tengking dalam nama Tuhan Yesus bahwa ketakutan itu tidak memberikan harapan apapun. Khawatir itu tidak memberikan jalan keluar apapun. Tetapi dengan doa, mencari Tuhan dan berpuasa, hatimu akan lebih ditenangkan oleh Tuhan. Dan yakin masa depan kita Tuhan akan jamin. Itu adalah harapan dan percaya kita sebagai orang percaya. Saya akan berdoa buat saudara dan kita akan berdoa bersama-sama untuk negeri dan bangsa ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam surga, pada pagi ini kami telah belajar dari sedikit firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami baca dari Alkitab ini dapat dimeteraikan di dalam hati kami masing-masing. Berbicara kepada setiap kami, mengerti apa yang harus kami lalui Tuhan, dan mengerti bagaimana kami menjalaninya Tuhan. Biarlah semua itu sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Mari Tuhan, bagi orang-orang yang takut, bagi saudara-saudara kami yang merasa takut Tuhan, mari Engkau kuatkan Tuhan, tambahkan iman mereka, tambahkan percaya mereka Tuhan, sehingga dalam hari-hari yang susah ini, mereka terus berharap memandang kepada Engkau Tuhan, dan kepada kami semua Tuhan, mari Engkau ajarkan kami untuk berdoa Tuhan, berdoa sesuai dengan kehendak-Mu, memohonkan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan begitu juga ajar kami untuk berpuasa Tuhan. Karena kami yakin melalui firman-Mu bahwa menjadi tenang, dapat berdoa dan berpuasa. Di situ kami akan menemukan Engkau Tuhan. Dan disitulah ketenangan hidup kami yang sejati Tuhan. Kuatkan kami semua, Engkau tilik setiap kami Tuhan, segala kebutuhan, keperluan kami Tuhan. Kiranya Engkau cukupkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk negara dan bangsa ini Tuhan, dalam menghadapi corona saat ini. Kiranya Tuhan Kau menolong mereka, para pemangku kebijakan Tuhan, pengambil keputusan, kiranya Kau beri hikmat sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Mulai dari presiden sampai menteri-menteri, gubernur, sampai jajaran yang terendah Tuhan. Mari Tuhan, biarkan mereka untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik. Dan negeri ini, bangsa kami dapat menjadi lebih baik di hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat pagi,
Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe.